dhabitul marhun fi qoulihi, batasan barang yang boleh digadaikan. Jadi barang yang boleh digadaikan itu apa saja? Faslun fi ahkamir rahni, fasal menjelaskan tentang hukum-hukumnya gadai, pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, slogannya begitu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau Departemen Agama, Kementerian Agama ikhlas beramal, menterinya korupsi mulu. Wahwa gadai lughatan secara bahasa adalah ats-tsubut, artinya tetap, permanen. Itu secara bahasa, itu rohen. Makanya ada innal ghulama murtahinun biaqiqatihi. Anak kecil yang baru lahir itu murtahinun, murtahanun, tergadai biaqiqatihi, dengan akikahnya. Artinya sama kita, barang ini masih belum resah, belum resmi milik kita nih. Anak kita ini belum resmi milik kita, masih tergadai, harus ditebus. Ditebusnya dengan apa? Dengan akikah. Nah, gadai juga sama seperti itu. Ketika belum ditebus berarti belum milik kita yang sempurna. Nggak boleh kita jual. Barang masih kita gadai terus kita jual, belum, nggak boleh. Ditebus dulu baru dijual. Wa syar'an, kemudian menurut syariat, gadai itu adalah ja'lu ainin maliyatin wathiqatin, menjadikan sesuatu yang berupa benda, yang berupa harta, wathiqatin, sebagai jaminan. Jaminan untuk apa? Bidainin, jaminan hutang. Kita ngutang, kita bawa barang ke pegadaian, kan kita ngutang ke pegadaian, jaminannya adalah barang kita. Yustaufa minha inda ta'adzuril wafa. Yang yustaufa, yang nanti akan menjadi milik orang yang menggadaikan, ya, inda ta'adzuril wafa, tatkala kita tidak bisa memenuhi nggak bisa nebusnya gampang. Nah, itu namanya gadai. Misal jatuh temponya berapa, kita gadai sama orang nih, gadai motor sama orang, ya, sekian, gadai PPKB. Nanti 2 bulan lagi tanggal sekian harus dibayar. Nah, ketika dia tidak mampu membayar, maka nanti sudah menjadi milik si orang yang digadaikan. Kecuali kalau ada berkenan persyaratan ulang gitu ya. Minta tempo lagi. Itu kesepakatan kedua belah pihak, ya. La yasihu wa la yasihu ar-rahnu, rohan gadai tidak sah illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul. Harus ada redaksi serah terima. Redaksinya contohnya begini, saya gadaikan ini barang dengan harga sekian. Nah, bagi yang menerima gadai, saya terima gadaiannya dengan harga sekian. Itu namanya ijab qabul. Kalau nggak ada ijab qabul seperti itu, nggak sah. Misal dia ngasih aja, nah ini akadnya apa, kan nggak jelas. Jual apa-apa, gitu ya. Sebab nanti bisa ketuker, bisa keliru ini kalau nggak ada ijab qabul. Nanti bisa dikatakan jual beli. Wa syartu kullin minar rahini wal murtahin, syarat dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai, ayyakuna mutlaqat tasarruf, kedua-duanya itu adalah mutlaqat tasarruf, artinya orang yang boleh melakukan tasarruf, boleh melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Siapa saja yang boleh?
Pertama, siapa saja yang nggak boleh? Yang pertama orang safeh, orang idiot, nggak bisa. Yang kedua adalah belum tamyiz. Belum tamyiz itu belum ngerti ini duit 10 ribuan, ini duit 20 ribuan. Belum tamyiz, belum paham gitu. Balita itu nggak boleh. Hah? Nggak, syaratnya nggak harus balik. Yang kalau jual beli syaratnya tidak harus balik. Yang penting dia ngerti, paham, nggak bisa dibohongin gitu loh. Secara normal tidak bisa dibohongin. Orang anak SMP kelas 2 aja kan belum balik kok, belum 15 tahun, cuman udah paham. Ya. Wa dzakara al-musannifu, ya. Kemudian penulis kitab ini menjelaskan dhabitul marhun fi qoulihi, batasan barang yang boleh digadaikan. Jadi barang yang boleh digadaikan itu apa saja? Wa kullu majaza bai'uhu, segala sesuatu yang boleh untuk dijual, jaza ronuhu, boleh untuk digadaikan, fid duyuni, di dalam hutang. Terus syarat yang kedua, idza istaqarra thubutuha fi dhimma, dan barangnya itu barang yang permanen. Nggak boleh kita gadain bakwan. Barangnya harus barang yang tidak berubah. Gadain makanan yang nggak bisa terbasi gitu ya. Barangnya harus barang yang tidak bergerak. Maksudnya bukan tidak bergerak ya, barangnya yang tetap gitu loh, yang nggak berubah. Emas gitu loh. Nggak boleh gadain makanan misalnya. Waqtaroza al-musannifu bid-duyuni al-a'yan. Ya. Di sini mengecualikan dengan hutang adalah al-a'yan. Fala yasihu, maka tidak sah ar-rahnu 'alaiha. Maka tidak sah di sini menggadaikan ka'ainin maghsubatin, barang boleh gosop. Gosop itu apa? Ya. Bedanya sirqoh sama gosop itu sebenarnya sama-sama nyolong. Tapi bedanya, ya, kalau nyolong itu mengambil dari secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Orang kalau nyimpen emas, ya, nyimpen duit pasti di tempat yang aman, disimpan betul-betul. Nah, ketika ada yang mengambil, itu namanya mencuri, sirqah. Yang kalau di dalam hukum Islam konsekuensinya berarti harus potong tangan. Tapi kalau gosop itu dia mengambil bukan dari tempat yang penyimpanannya. Contoh, sendal di masjid, itu kan tempat terbuka gitu ya, bukan tempat penyimpanan, itu namanya gosop. Barang gosop boleh gosop, nggak boleh digadaikan. Yang kedua, wa musta'arotin, barang pinjaman nggak boleh digadaikan. Motor boleh minjem, digadain sama dia. Ya. Motor boleh minjem, digadain. Wa nahwihima, dan lain sebagainya, minal ayanil madmunah, yaitu berupa barang-barang yang al madmunah, barang-barang yang masih di yang masih dalam jaminan gitu. Waqtaroza bistiqrorin anid duyun qabla istiqroriha. Kemudian mengecualikan di sini dari hutang adalah sebelum ditetapkan, seperti kaidaini salam, hutang yang berupa pesanan. Yang namanya akad salam itu bukan gadai. Kita mesen barang, mesen pakaian, baju, minta dijahitin jas, kita masih bayar DP, ini kan hutang. Kita masih hutang kan. Setelah barangnya jadi baru kita lunasi. Nah, hutang yang semacam ini bukan termasuk gadai, tapi namanya akad salam yang kita bahas sebelumnya. Walirrohini, bagi orang yang menggadaikan, ya, ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Ar-ruju', untuk menarik kembali
barang yang digadaikan malam yakbidhu, selama barang itu belum diterima oleh orangnya. Dia boleh untuk menarik kembali selama belum diterima. Iya, belum pindah tangan, gampangnya gitu. Ai al-murtahin fa in qabida al-aina al-marhuna mimman yasihu iqbaduhu lazima ar-rahnu. Dan apabila barangnya sudah diterima oleh orangnya, ya, mimman yasihu, oleh orangnya, yang orang yang sah untuk menerimanya. Maksudnya orang yang sah untuk menerimanya adalah orangnya langsung atau yang mewakili, yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa untuk menerimanya lazima ar-rahnu, maka sudah jadi, lazim maka wajib, sudah terjadi, namanya gadai gitu. Jadi nggak boleh misalnya uang nggak jadi, dah balikin lagi, nggak bisa gitu ya. Kalau dihukumnya di sini nggak seperti itu. Kalau dari pihak sono nggak bisa, katanya udah digadain begini katanya. Nah nanti kalau misalnya di pengadilan yang kuat, yang menang yang mana? Yang sudah menerima. Ini kan hukum ya. Misalnya terjadi gugatan sengketa, yang satu dia udah gadain motor, udah terima uang misalnya 2 juta, dia gadain motor. Nah tiba-tiba dibatalkan, udah nggak jadi dia batalnya. Kalau yang satu nggak mau, yang mana yang menang kalau di pengadilan? Yang sudah menerima, berarti akadnya sudah jadi gitu loh. Nggak bisa ditarik kembali kalau seandainya nanti terjadi sengketa di pengadilan gitu. Ya. Kecuali kalau memang orangnya rela, oh ya udahlah kalau nggak jadi gitu kan, itu nggak jadi masalah gitu kan. Nah ini kalau ternyata nanti terjadi perselisihan di pengadilan, maka yang dimenangkan yang mana? Kalau dia sudah menerima berarti sah gadainya, tidak bisa ditarik kembali. Atau sebaliknya, yang menerima gadaiannya udah nggak jadi deh digadain gitu, terus saya pulangin nih barangnya nggak jadi digade, ya, itu nggak bisa juga nanti kalau terjadi perselisihan di pengadilan. Wamtana 'ala rohini ar-ruju fihi warahnu watuhu 'alal amanah. Dan nggak boleh bagi orang yang menggadaikan di situ untuk mengambil kembali barang gadaiannya. Nggak boleh kalau seperti warahnu watuhu 'alal amanah. Dan posisi gadai di sini adalah dalam posisi amanah. Maksudnya apa? Ketika kita menerima barang gadaian berarti itu amanat buat kita. Ketika ada kerusakan, misalnya ketika selama dalam proses pegadaian itu ketika ada kerusakan, maka nanti wajib doman. Wajib doman, wajib mengganti. Misalnya dia gadein motornya begitu digadain masih mulus nih semuanya nih. Nah begitu ditebus kok motornya udah rusak. Ya. Ada yang nggak lengkap misalnya, nah dia wajib untuk doman, untuk mengganti kerusakan tersebut. Ya. Kenapa? Karena asasnya rohan itu adalah asas atau prinsip rohan itu adalah prinsipnya prinsip amanah. Wahina idzin, nah, dengan demikian la yadmanuhu al-murtahinu ayal murtahin al-marhun illa bita'adi. Lah dengan demikian maka murtahin, orang yang menerima gadai tersebut itu tidak wajib mengganti bila bita'adi, kecuali kalau dia ceroboh. Ya, ceroboh. Misalnya apa? Mestinya kan yang namanya motor, namanya barang berharga, misalnya gadain emas. Yang namanya emas mestinya diletakkan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan orang lain. Nah sekarang dia ceroboh, naruhnya sembarangan misalnya, terus jadi hilang itu barang gadaian. Maka kalau yang seperti itu karena kecerobohan, ya, maka dia wajib mengganti. Kecuali kalau misalnya rusaknya tersebut bukan karena kecerobohan, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya apa? Bencana alam, ya, kebakaran. Ini kan sesuatu yang nggak bisa dia hindari gitu. Ya lagi-lagi nanti prosesnya itu di pengadilan, ya, dibuktikannya. Misalnya kebakarannya bagaimana, salahnya dia apa bukan gitu.
Nah, wala yasqutu bitalafihi syai'un minad daini. Nah, tidak gugur hutangnya dengan sebab barangnya rusak. Ya, artinya dia tetap hutangnya tetap meskipun barangnya sudah rusak. Walau idda'a talafuhu walam yadhkur sababan li talafihi suddiqa biyaminihi. Kalau seandainya ya si penggadai ini mengaku, wah kok barang saya rusak. Jadi setelah ditebus, diambil lagi barangnya, setelah dicek dia ngaku, wah ini rusak nih barang nih, wajib ganti nih. Nah, ini yang dibenarkan yang mana? Klaim siapa yang dibenarkan? Nah, yang dibenarkan di sini adalah ya walam yadhkur sababan li talafihi, dan dia tidak menjelaskan sebab rusaknya. Ya. Suddiqa biyaminihi, maka itu klaim ya yang mengklaim rusak itu nanti dibenarkan, tapi biyaminihi dengan sumpah. Fa in dzakara sababan dhahiran lam yuqbal illa bi bayyinatin. Misalnya begini, contoh gini, dia mengklaim rusak nih, oh ini barangnya rusak nih, terus satu, loh saya nggak tahu, orang saya nggak diapa-apain tuh barang gitu ya. Dia mengklaim nih nggak diapa-apain tuh barang, rusaknya saya nggak tahu, dia nggak bisa menjelaskan kenapa itu rusak. Nah, yang benar yang mana? Yang benar adalah yang mengklaim, artinya si penggadai. Misal saya nih, saya gadein motor sama orang nih, begitu saya tebus motornya ada kerusakan, kok ini rusak barangnya, harus ganti dong. Nah, yang menerima gadai tadi dia bilang, wah saya nggak tahu, itu udah saya taruh bener-bener kok, nggak tahu kenapa rusak. Yang bener yang mana? Yang dibenarkan? Yang dibenarkan saya yang mengklaim rusak, tapi saya harus bersumpah begitu. Nah, sekarang kalau seandainya sebab rusaknya itu diketahui ya, nyata, fa in dzakara sababan dhahiran, kalau seandainya dia mampu menyebutkan sebab yang zahir, lam yuqbal, maka dia tidak bisa diterima illa bi bayyinatin, kecuali dengan saksi ya. Misalnya gini, saya mengklaim ini rusak nih, ini pasti gara-gara rusaknya sebabnya begini. Nah, klaim saya ini bisa dibenarkan kalau saya membawa bukti, membawa bayyinah, membawa bukti, bisa mengajukan bukti. Ini namanya perdata, hukum perdata Islam. Walau idda'a al-murtahinu raddal marhuni ala rohini lam yuqbal illa bibainatin. Nah, sekarang kalau murtahin, orang yang menerima gadai itu mengklaim telah mengembalikan barang gadaiannya, udah saya pulangin kok ya, barang gadainya, lam yuqbal, maka klaim dia ini, klaim seperti ini tidak bisa diterima illa bibainatin, kecuali dengan bukti. Buktinya berupa apa? Ya berupa ada orang yang atau berupa bukti serah terima segala macam, pokoknya bisa bukti yang meyakinkan bahwa barang itu memang betul-betul telah diserahkan. Buktinya bisa berupa apa? Bayyinah itu kan ya berupa saksi, misal dia menyerahkannya ada saksinya orangnya, atau bisa berupa bukti lain gitu. Itu bisa dibenarkan dengan bukti.